Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisha Fiti Asmarawati. Saya dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta semester 6. Oke, jangan lupa subscribe dulu. Di samping subscribe, lalu like, komen. Kalau yang nggak suka, dislike juga nggak apa-apa. Oke, yang penting the real. Oke, sip. Nah, jangan lupa di sebelah ada Instagram aku, main-main di Instagram aku, lalu di YouTube channel aku, lalu bisa kirim email di bawahnya juga, sudah ada di bawah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa sih ini yang baru viral? COVID-19. Apa sih itu COVID? Ada yang tahu? Sebelum kita masuk ke COVID, aku kenalin dulu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Apa itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat? Pastinya baru denger kan? Oke, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah gerakan yang bertujuan untuk masyarakat budayakan hidup sehat serta meningkatkan yang kurang sehat atau biasa perilaku hidup bersih yang diterapkan di budaya lingkungan sekitar. Kalau tidak, dukungan untuk program infrastruktur yang berbasis masyarakat. Program ini berbasis fokus seperti membangun akses air minum, instalasi kesehatan, lalu pemukiman, dan masih banyak lagi. Tapi kali ini kita akan membahas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat untuk mencegah COVID-19 di Indonesia. Apa sih itu COVID-19 atau biasa disebut dengan coronavirus? Di 2019 nCoV, yaitu virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini berasal dari China, lalu merupakan salah satu keluarga dari virus penyebab SARS atau MERS. Gejalanya sih ada demam yang tinggi, lalu batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, lesu. Nah, itu gejala-gejala awal untuk corona yang terpapar virus corona gitu sih. Oke, lanjut. Pencegahan coronavirus itu ada banyak banget sebenarnya caranya. Cuman kita sadar atau nggak sadar aja. Oke, sering-sering cuci tangan dengan air yang mengalir. Lalu gunakan masker atau penutup mulut. Yang berikutnya, konsumsi gizi yang seimbang, berbanyak sayuran dan buah-buahan yang bervitamin C yang tinggi gitulah. Lalu hati-hati kontak dengan hewan, seperti mengelus-ngelus kucing gitu, ya bisa jadilah ya. Lalu rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Tapi nggak boleh sering-sering olahraga juga, nggak boleh istirahat juga. Gimana? Ya pokoknya seperti biasanya lah. Jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan itu pasti tidak enak ya kan. Lanjut. Jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak seperti sushi. Seperti itu. Lalu bila batuk pilek dan sesak nafas, segera ke fasilitas umum yang sudah disediakan oleh kesehatan di lingkungan sekitar, seperti puskesmas. Lalu bagi yang melakukan perjalanan dari China, itu sudah ada garis merahnya atau sudah ada himbauan di sekitar, gunakan masker bila di kerumunan orang. Oke, kita ulangi. Bagi yang melakukan perjalanan ke China, gunakan masker bila berada di kerumunan orang. Lalu, setelah kembali ke tanah air, segera hubungi petugas kalau kamu itu baru dari China ataupun dari luar negeri. Terus, disarankan tidak mengunjungi pasar hewan karena virusnya itu dari hewan juga bisa dari manusia juga. Jadinya kita nggak tahu itu hewan udah kena virus atau belum. Oke, begitu, lanjut. Yang pertama tadi adalah
biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Sudah tahu gerakannya cuci tangan belum? Kalau belum, ayo kita bareng-bareng latihan gerakan cuci tangan. Langkah yang pertama itu air yang kita basuh keseluruhan, lalu ambil sabun yang usahakan bukan sabun yang bisa digenggam-genggam itu, tapi yang sudah ada pencetannya gitu ya, yang bisa dipencet-pencet gitu. Oke, sip. Lalu gosokkan sabun ke telapak tangan dan punggung tangan. Kalau sudah rata, baru bersihkan bagian kuku-kuku kedua tangan. Lalu bilas tangan dengan air bersih dari punggung tangan, sela-sela tangan, jangan lupa jempol. Oke, setelah sudah, baru bilas dengan air yang bersih. Nah, itu tadi 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Setelah itu jangan lupa keringkan pakai tisu yang kering, entah itu tisu, entah itu kain, yang pokoknya itu kain yang bersih dan kering. Oke. Lalu ya, ada beberapa etika untuk batuk. Kenapa? Tadi di gejala yang awalnya tadi, gejala yang terkena virus tadi, batuk yang beradang ya. Batuknya itu kan banyak banget. Kamu bisa kena sakit radang gitu kan. Nah, itu juga pakai etika batuk. Ada etika batuknya kok. Yang pertama, pakai masker. Kalau nggak punya masker, dengan siku. Seperti itu. Lalu kalau sudah, tutup mulut. Kita mau ambil maskernya ya, tutup mulut dulu, jangan lupa diambil lalu dibuang. Jangan lupa dibuang, karena kalau pakai masker yang sekali pakai itu harus dibuang. Kayak mohon maaf, Sensi, merek hijab, Indomart kayak gitu kan, itu kan cuma satu kali pakai, nggak boleh berkali-kali pakai. Lalu kalau kalian pakai yang kain, itu bisa langsung satu kali pakai, itu 1 hari, lalu dicuci ya, jangan lupa dicuci. Kalau nggak dicuci nanti virusnya bisa masuk lagi ke tubuh kita gitu. Setelah itu jangan lupa kalau kita sudah buang, kita harus cuci tangan. Setiap kita mau ngapain aja, kita harus cuci tangan dulu biar tangan kita itu benar-benar bersih. Begitu. Oke, lanjut. Gini, dalam menjaga diri kita dengan orang lain, kita harus menjaga sesama juga kan. Nggak cuma diri kita sendiri yang kita harus jaga. Begitu. Yang harus kita lakukan, yang pertama lah, gunakan masker bila demam tinggi dan batuk, serta terapkan etika batuk yang tadi, seperti ini tadi. Walaupun kalian pakai masker ataupun tidak, tetap kalian harus batuk dengan siku. Lalu jaga jarak 1 meter dengan rekan kalian yang ada di sebelah kanan, kiri, depan, belakang, entah itu keluarga, entah itu tetangga, pokoknya harus jaga 1 meter agar kita nggak, gimana ya, kita kan nggak tahu virus itu kan kapan datangnya, gimana kenanya, kan kita nggak tahu juga begitu. Lalu hindari kontak langsung seperti bersalaman, cium pipi kanan, pipi kiri. Nah, ini biasanya untuk yang cewek-cewek ya, iya kan? Begitu. Jadinya kalau kita saat ini, mohon maaf, kita nggak pakai cipika-cipiki, tapi kita begini saja, oke? Bisa begini, salam sukses, bisa begini, begitu ya. Lanjut, hindari kerumunan dan pertemuan kelompok. Kalau ini sih ditunda dulu ya, seperti rapat organisasi, rapat arisan, kumpul-kumpul, ngerumpi. Ibu-ibu kan sukanya ngerumpi ya. Gitu, pokoknya itu ditunda dulu. Oke, lanjut. Jika badan Anda
badan kalian tidak sehat, jalankan isolasi mandiri di rumah. Seperti, kok aku merasa lelah ya, aku merasa batuk ya, mending kalian istirahat di rumah dulu, tapi jangan terlalu istirahat banget. Maksudnya ya bisa berkegiatan di rumah, tapi jangan keluar ke rumah, nanti kan kali COVID atau tidak, ya kan? Nah, lanjut, ikuti panduan resmi dan perkembangan informasi. Lalu, batasi menggunakan transportasi publik kecuali mendesak. Kalian bisa kok beli lewat online seperti Gojek untuk cari makan, ya kan? Gojek untuk keluar, GoFood, Grab dan lain sebagainya. Aplikasi banyak banget. Lalu cuci tangan, jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan itu penting banget, pakai sabun. Nggak usah pakai hand sanitizer, nggak apa-apa sih. Yang penting tuh kalian cuci tangan. Udah gitu aja. Nah, gerakan-gerakan itu tadi untuk kesehatan terjaga, produktivitas kita juga terjaga, lingkungan kita juga tetap bersih, biaya berobat pun berkurang banget. Kenapa? Kalau kok ketimbang kalian sakit, so kalau sakit buat apa? Mending kan buat jajan kalian sendiri, ya nggak?